Baik, selamat pagi menjelang siang rekan-rekan wartawan sekalian yang sudah hadir. Pertama-tama terima kasih karena kita sudah berkumpul di sini. Perkenankan kami atas nama Sanbira sebagai kuasa hukum dari Sanbira pada kesempatan ini akan menyampaikan klarifikasi terkait dengan adanya aduan ataupun berita-berita yang berkembang belakangan ini terkait dengan banjir yang terjadi di sekitar daerah di sekitar gudang Sanbira. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami sudah mempersiapkan materi yang akan kami sampaikan supaya kami harapkan kemudian ini akan berguna untuk menjadi informasi untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke. Pertama-tama sesungguhnya maksud kami awalnya permasalahan ini muncul ketika ada pengaduan dari gudang Sanbira yang terdampak banjir. Ya, khususnya untuk masyarakat di perumahan Lampu Satu Indah di RT 3 dan RT 10. Ya, oleh sebab itu perlu kami luruskan bahwa pihak Sanbira selama ini tidak pernah menutup diri. Artinya selalu membuka diri untuk mendengar kalau misalnya ada masukan ataupun saran, kritikan. Bangunan Sanbira itu dibangun, itu sudah ada amdalnya. Jadi sudah dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi kalau kemudian dibangunkan gudang di situ, kemudian termasuk pagar. Nah, dari informasi yang sementara beredar bahwa akibat dibangunnya pagar kemudian
menyebabkan banjir yang sulit untuk surut. Nah, padahal kita tahu bahwa belakangan ini memang curah hujan cukup tinggi. Nah, terus kemudian pada saat awal ya pembangunan pagar itu sudah dipertimbangkan dengan membuat 12 titik lubang air yang berfungsi untuk bisa menjadi saluran masuk keluarnya air, dan itu sudah dipertimbangkan sejak awal. Kemudian 12 lubang air tadi itu berukuran 3 inch ya, ini untuk diketahui. Kemudian dibuatkan lagi 10 titik lubang air berukuran 4 inch. Itu sesuai dengan kesepakatan antara pihak Sanmira dan pihak masyarakat yang pada saat itu melakukan pengaduan melalui Dinas PU. Dan hal itu sudah kita lalui dengan mediasi dan dibuatkan berita acara kesepakatan koordinasi terkait genangan yang terjadi di Kelurahan Samkait tertanggal 28 Juni 2021. Ya. Jadi sudah pernah ada pertemuan. Ada pertemuan dan di situ pihak Sanmira sudah melakukan upaya dengan membuat lubang air. Kemudian terakhir kemarin di tanggal 17 Januari 2022 pihak Sanmira kembali membantu masyarakat dengan membuat 2 lagi ya lubang titik mungkin akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini juga kami mengajak semua pihak ya, terutama masyarakat yang ada terdampak banjir, mari kita sama-sama fokus untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Jangan sampai karena kepentingan 1-2 orang lalu kita dikorbankan. Ya, jadi yang terakhir di sini juga kami sampaikan dalam press release ini bahwa satu hal yang perlu diperhatikan,
sejak awal permasalahan ini kami tidak pernah melihat ada kontribusi dari pihak developer atau pengembang perumahan LSI untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Bahkan pertemuan di PU pada saat itu pun pihak LSI tidak ada, tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah muncul. Justru user-user dari perumahan inilah yang kemudian melakukan pengaduan. Bagi kami pihak Sanmira tidak ada masalah karena ini adalah bencana dan mereka sebagai korban. Hanya saja maksud kami, mari kalau memang kita sama-sama ingin menyelesaikan masalah ini, seharusnya kita bekerja sama. Jangan sampai ada penggiringan opini publik yang kemudian mengkambing hitamkan Sanmira, seolah-olah permasalahan ini hanya Sanmira yang bisa bertanggung jawab. Saya pikir itu yang penting sekali yang kita harus sampaikan supaya di kemudian hari masyarakat juga bisa lebih objektif untuk menilai permasalahan ini. Sebenarnya siapa yang tidak bertanggung jawab?